Episode 58. Putri tetap melangkahkan kakinya menaiki anak tangga. Tapi Januar menghentikan langkah Putri dengan cara berdiri di atas anak tangga yang ada di depan Putri. "Mau apa?" tanya Putri ketus. "Mau kamu," sahutnya genit. "Minggir!" teriak Putri marah. "Jangan marah sayang, Om hanya ingin mencicipi tubuhmu. Sudah lama Om tidak mendengarkan eranganmu," bisiknya. "Cih!" Putri meludahi Januar. "Sadar diri tua bangka!" serunya dan berlalu melewati Januar. Januar mengelap wajahnya yang baru saja kena air liur Putri. "Aku pastikan kamu tidak akan tenang Putri," teriaknya. "Aku tidak takut," sahut Putri, terus menaiki anak tangga. Dan di anak tangga paling atas, ada Nathan berdiri tepat di depan Putri. "Ada apa ini?" tanyanya. Januar ketakutan, karena Nathan ada di atas. Dia tidak tahu dari kapan pria itu di atas, dan juga dia tidak tahu apakah Nathan melihatnya merayu Putri, atau bahkan melihat Putri meludahinya. Putri terus melangkahkan kakinya meninggalkan Nathan, dan pria itu menatap tajam ke arah Januar. Pria yang merupakan bapak tirinya hanya tersenyum sembari menuruni anak tangga. Nathan mengikuti langkah istrinya sampai ke lantai 3. "Apa Januar mengganggumu?" tanyanya sembari mengikuti langkah istrinya. "Bukan urusanmu," sahutnya ketus. "Putri, jangan bersikap seperti ini." Nathan menghalangi langkah istrinya dengan merentangkan tangan di depan Putri. "Lalu aku harus bagaimana? Memberikan kecupan kepadamu, begitu?" serunya sembari menurunkan tangan Nathan. Dia melewati suaminya dan masuk ke dalam ruangan yang merupakan milik Nathan. "Ya, jika kamu mengecupku, dengan senang hati aku terima," sahutnya sembari mengikuti langkah istrinya. "Dasar genit, kamu sudah berjanji tidak menyentuh tubuhku. Tapi apa? Kamu mengambil perawanku dengan paksa," tuding Putri. Nathan menutup mulut istrinya dengan telapak tangannya. Mereka saling menatap satu sama lain. "Jika karena perbuatanku tadi malam membuat kamu hamil, aku akan bertanggung jawab," ujarnya masih menutup mulut istrinya dengan telapak tangannya. Putri buru-buru melepaskan tangan Nathan yang menempel di bibirnya. "Jika benar aku hamil, aku pastikan aku akan menggugurkan kandungan itu," sahutnya sembari berlalu, tapi Nathan menarik tangan Putri, sehingga badan Putri berada di dalam pelukan Nathan. "Lepaskan!" Putri memberontak, tapi Nathan tetap memeluk istrinya dengan erat, bahkan meletakkan kepalanya di bahu istrinya. "Kamu mau apa?" Putri tetap berusaha melepaskan pelukan itu. "Jangan pernah menggugurkan, karena anak yang ada di dalam rahimmu anakku dan darah dagingku," bisiknya tepat di telinga Putri. Membuat wanita itu bergidik. Suara yang dikeluarkan Nathan pelan, tapi seperti sebuah ancaman baginya. "Siapa yang hamil? Aku tidak hamil. Kamu jangan ngaco," ujar Putri, terus melepaskan pelukan Nathan. Pria itu mengangkat kepalanya dari bahu istrinya, dan sekarang menatap Putri dengan lembut. Dia memandang wajah istrinya yang cantik, sembari menatap bibir merah yang ada di depannya. "Mau apa kamu?" Putri curiga dengan gelagat Nathan yang tidak baik. Dan benar, pria itu mengecup bibir Putri kembali. Dengan cepat Putri menampar Nathan. "Jangan sentuh aku!" teriak Putri dan berhasil melepaskan pelukan itu dan berlari ke kamar. Dia teriak sekencang-kencangnya dengan sikap Nathan yang menurutnya sedang melecehkannya. Tapi berbeda dengan Nathan, pria itu merasa ingin memiliki Putri seutuhnya. Nathan memegang pipinya yang baru saja ditampar. Dia tersenyum, tidak ada kekecewaan atau marah dengan sikap istrinya. Yang ada dia semakin sayang dengan istrinya. Malam harinya, Nathan mengetuk pintu kamar dan masuk ke dalam untuk melihat istrinya. Putri duduk di kasur dengan melipat kedua kakinya. "Ayo kita makan," ajak Nathan sembari mengulurkan tangannya. "Aku tidak lapar," sahutnya sembari memalingkan wajahnya. "Nanti kamu sakit." Nathan duduk di depan Putri. "Apa urusanmu kalau aku sakit? Yang sakit aku, bukan kamu. Jadi tidak perlu sok perhatian," sahut Putri ketus tanpa mau melihat suaminya. "Jelas itu urusanku. Kamu istriku dan milikku. Jika terjadi sesuatu denganmu, aku yang paling bersalah." "Apa kamu bilang milikmu?" Putri mendekatkan telinganya di depan Nathan. Dia merasa pendengarannya salah. "Iya, kamu milikku." "Hello, Tuan Nathan. Aku bukan milik siapa-siapa. Kamu tidak ada hak untuk diriku," serunya. "Siapa bilang aku tidak ada hak? Di mata hukum, kamu istri sahku, dan semua yang ada di dirimu punyaku." Putri menatap tubuhnya. "Punyamu? Jadi maksudnya tubuhku punyamu juga?" tanya Putri sembari menatap tubuhnya. "Iya," sahut Nathan singkat. "Enak saja punyamu. Kamu sudah berjanji tidak akan menyentuhku, dan pernikahan kita hanya rekayasa. Setelah setahun aku bukan istrimu. Jika masalahmu kontra itu, aku pastikan akan merobeknya. Jadi dengan itu, aku bisa memilikimu." "Apa? Kenapa kamu merobek kontrak itu?" "Aku tidak mau menjadi istrimu. Aku mau bercerai," teriak Putri.
Jangan mimpi untuk bercerai denganku. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu, sahut Nathan dan berlalu. Tidak, teriak Putri. Aku benci kamu, Nathan, teriaknya. Nathan menutup pintu kamar sembari menghela nafasnya. Dia menghubungi pelayan untuk mengantarkan makanan ke lantai 3. Tidak berapa lama pelayan datang dengan membawa makanan dan meletakkan di depan Nathan. Pria itu membawa satu piring yang mana di dalamnya berisi nasi dan lauk pauk serta jus jeruk. Makanlah, Nathan menyerahkan piring itu ke hadapan Putri, tapi istrinya melempar semua makanan itu ke lantai. Hal itu membuat Nathan marah. Dia menjambak rambut istrinya dan mendorong tubuh istrinya sampai Putri terbaring di kasur. Putri menendang suaminya, tapi Nathan cukup pintar. Dia mengikat tangan istrinya dengan dasi. Putri terus berusaha menendang suaminya. Kamu telah membuatku marah, ujarnya sembari merobek baju istrinya. Jangan Nathan, ujar Putri sembari terus menendang suaminya. Tapi Nathan berhasil mengukung istrinya dengan kedua pahanya. Melihat dada istrinya membuat gairahnya bangkit. Dia menciumi istrinya dengan paksa. Putri terus memberontak, bahkan menggigit lidah suaminya. Hal itu membuat Nathan marah. Dia menampar Putri sampai istrinya tidak sadarkan diri. Melihat Putri dia membuat Nathan takut. Putri, bangun. Nathan menepuk pipi istrinya dengan lembut. Maafkan aku Putri, ujarnya panik dan menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Dia membuka dasi yang ada di pergelangan tangan istrinya. Maafkan aku Putri, ujarnya sembari memeluk istrinya. Dia terus berusaha menyadarkan istrinya, tapi Putri masih belum sadar. Dia teringat sesuatu. Nathan ke kamar mandi dan memercikkan air ke wajah istrinya. Dalam sekejap Putri sadar, dan ketika melihat Nathan ada di depannya, membuat Putri marah. Dia berhasil menendang kemaluan Nathan, sampai pria itu membungkukkan badannya menahan rasa sakit. Putri melihat ada pisau tergeletak di lantai, dan dia langsung menusukkan pisau itu ke pinggang suaminya. Nathan langsung menatap istrinya. Dia menarik pisau itu dari pinggangnya dan menyerahkan ke istrinya. Tusuk di sini Putri, ujar Nathan menunjuk ke arah dadanya dengan pisau. Melihat itu membuat Putri takut. Maaf Nathan, ujarnya sembari menangis. Jika kamu marah karena aku telah mengambil perawanmu, maka bunuhlah aku, ujarnya masih menunjuk dadanya dengan pisau. Putri menarik pisau itu dan melemparkan ke lantai. Maaf, ujarnya masih menangis dan melihat ada darah di pinggang suaminya. Jangan mati Nathan, ujarnya lagi. Pria itu terduduk di lantai membuat Putri ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya bingung, masih terus memegang pinggang suaminya. Hubungi Andre, sahutnya. Dengan tangan berdarah, Putri mencari ponselnya yang ada di kasur dan segera menghubungi Andre. Iya Putri, ada apa? Sahut Andre. Aku baru menusuk Nathan, ujarnya panik. Apa? Andre kaget. Jika terjadi sesuatu dengan Nathan, aku akan membunuhmu, seru Andre dan menutup panggilan itu. Apa yang harus aku lakukan? Andre menutup panggilan itu, ujarnya sembari memeluk suaminya. Nathan, jangan mati, sadar Nathan, ujarnya merasa bersalah. Andre baru saja sampai di ibu kota, dan dia langsung menuju kediaman Alexander, ke lantai 3 dengan terburu-buru, membuat keluarga Alexander bingung. Dia masuk ke dalam kamar dan menemukan Putri sedang memeluk Nathan. Andre melihat pinggang bosnya yang berdarah. Dia langsung menghubungi dokter pribadi Nathan. Tidak berapa lama seorang dokter datang. Melihat ada dokter, membuat keluarga semakin penasaran. Siapa yang sakit? Tanya Oma. Tidak tahu, kita akan tahu nanti setelah dokter selesai memeriksa, sahut Naomi sembari menunggu dokter di ruang tamu. Dokter langsung mengobati luka di pinggang Nathan. Bagaimana keadaan Tuan Nathan? Tanya Andre. Lukanya tidak terlalu dalam. Dalam beberapa hari akan sembuh. Setiap hari ganti perban dan berikan obat ini. Dokter menyerahkan perban ke tangan Putri beserta obat. Andre mengantarkan dokter sampai depan pintu lantai 3. Di ruang tamu, keluarga Alexander telah menunggu dokter itu. Dokter, siapa yang sakit? Tanya Naomi. Tuan Nathan, sahut dokter itu. Sakit apa? Tanya Valencia khawatir. Demam, sahut dokter dan berlalu. Sebelum pulang, Andre telah mengatakan kepada dokter untuk tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dia tidak mau keluarga Alexander membenci Putri, jadi mereka hanya mengatakan kalau Nathan demam. Nathan terbaring di kasur dan Putri masih duduk di pinggir tempat tidur sembari menatap suaminya. Putri, jangan pernah melakukan ini lagi, seru Andre. Wanita itu hanya diam sembari menangis. Aku tidak akan melakukan hal ini kalau saja dia tidak ingin memperkosaku, sahutnya. Memperkosa? Tanya Andre dengan wajah tidak percaya. Dia suamimu, dan tidak ada dalam rumah tangga suami memperkosa istrinya. Yang ada malah dosa jika istri tidak mau melayani suami.
Andre sengaja membuat Putri merasa bersalah. Tapi kontrak sudah jelas, tidak ada namanya bersetubuh. Itu kontrak antara kita, tapi di dalam agama kalian sah sebagai suami istri, dan dia berhak atas dirimu. Begitupun sebaliknya, ujar Andre menasihati Putri. Seketika itu ponsel Putri berdering. Dia buru-buru mengangkat panggilan itu, yang bukan lain kembarannya. Putri menjawab panggilan itu di luar kamar. Tinggallah Andre dan Nathan di dalam kamar. Pria itu membuka matanya sembari tersenyum. Pintar juga kamu ceramah, ejek Nathan. Tapi dengan ceramah itu akan membuat Putri merasa bersalah. Dan dia tidak akan beranggapan kalau kamu memperkosanya. Dan semoga saja dia melayanimu, bukan berkelahi terus seperti ini. Semoga saja. Tapi ngomong-ngomong aku mau tanya. Mengenai buku nikah di sana tercantum nama Putri Rembulan. Sedangkan kamu mengurus menggunakan identitas Dewi Mentari. Bukan seperti itu. Ketika Putri tiba di apartemen, aku meminta kartu identitasnya. Di situ aku kaget, karena kartu identitasnya namanya sama dengan nama Putri asli. Aku sempat berpikir kapan Dewi mengurus kartu identitas itu. Tapi setelah ini aku baru mengerti ternyata identitas itu asli. Terdengar suara handle pintu bergerak. Nathan pura-pura menutup matanya. Putri, saya mau balik. Jangan pernah berlaku kasar kepada Nathan. Karena jika sampai terjadi lagi seperti tadi, aku akan membunuhmu, ancam Andre. Putri menganggukkan kepalanya sembari melirik ke arah Nathan yang menurutnya benar-benar tertidur. Andre melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Oh iya, jika ada keluarga yang ingin melihat Nathan jangan izinkan. Dan satu lagi, Tuan Nathan sering mengigau kalau malam, jadi tenangkan dia. Tenangkan? Bagaimana caranya? Putri bingung. Dengan memeluknya, saut Andre sembari berlalu dan tersenyum, berharap Nathan Junior akan jadi. Sedangkan Nathan yang pura-pura tidur tersenyum dengan ide asistennya, dan dia mulai memikirkan cara agar mendapatkan perhatian istrinya. Bersambung.